Pernahkah kamu melihat seseorang yang diremehkan hanya karena penampilannya? Seorang tukang ojek miskin, hidup pas-pasan demi ibunya yang sakit, tiba-tiba harus mengantarkan sebuah paket ke rumah besar nan mewah. Ia ditertawakan, dicibir, bahkan dihalangi masuk. Namun, ketika pintu rumah itu terbuka, semua orang terdiam. Karena di balik pintu itu, rahasia besar yang tak pernah ia bayangkan akan terungkap. Jangan lupa subscribe, karena cerita ini akan membuka mata kita bahwa takdir bisa berbalik dalam sekejap. Jaya adalah seorang pemuda berusia 24 tahun. Setiap hari ia bekerja sebagai tukang ojek pangkalan di pinggir jalan kecil di sebuah kota besar yang hiruk-pikuk. Dengan jaket lusuh, motor tua yang sering mogok, dan kantong yang tak pernah penuh, Jaya hanya punya satu tujuan, mencari nafkah untuk ibunya yang sakit-sakitan di rumah kontrakan sempit. Hidup Jaya memang sederhana, bahkan serba kekurangan. Tetapi, di matanya ada semangat yang tidak pernah padam. Setiap kali ia pulang dengan beberapa lembar uang lusuh, wajah ibunya tersenyum, meski lemah, dan itulah yang membuat Jaya bertahan. Tetapi dunia tidak selalu ramah. Seringkali Jaya diejek oleh teman-teman ojek lain. "Wah, motor kayak gitu masih berani narik. Bisa-bisa penumpangnya jalan kaki setengah rute." Tawa mereka meledak, membuat Jaya hanya tersenyum pahit. Dalam hati ia bergumam, "Asal aku bisa bayar obat ibu, semua hinaan ini akan kutelan." Suatu sore yang mendung, aplikasi ojek daring di ponselnya berbunyi. Sebuah pesanan masuk, berbeda dari biasanya. Bukan penumpang, melainkan pengantaran paket. Dan alamat yang tertera membuat Jaya terperangah. Sebuah kompleks mewah, rumah megah yang biasanya hanya ia lihat dari kejauhan. Dengan ragu, ia menerima order itu. Meski dalam hati, ia bertanya-tanya, "Kenapa paket ini jatuh ke tanganku?" Motor tuanya beraung pelan menembus jalanan kota, dan Jaya tidak tahu perjalanan kali ini akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Pagi itu Jaya bersiap mengantarkan paket yang kemarin masuk di aplikasinya. Alamatnya jelas, sebuah rumah besar di kawasan elit yang sering ia lewati saat mengantar penumpang. Tangannya sedikit bergetar saat menyalakan motor tuanya. Saat ia keluar dari gang sempit menuju jalan besar, beberapa tetangganya melihat. Mereka tertawa sambil berceloteh. Jaya mau nganter kemana? Jangan-jangan ke rumah pejabat ya? Motor tuanya pasti dilarang masuk." Haha. Teman ojek lain menimpali, "Halah, palingan juga disuruh nunggu di luar pagar. Orang miskin kayak kita mana pantas masuk rumah gede." Tawa meledak. Ada yang bahkan sengaja menirukan suara motor Jaya yang sudah serak, membuat semua orang makin terbahak. Jaya hanya tersenyum kaku. Di dalam dadanya rasa malu bercampur sakit hati. Namun ia menunduk lalu berkata lirih, "Biar saja. Asal aku bisa sampai, paket ini harus kuberikan." Perjalanan terasa panjang. Gedung-gedung tinggi berganti dengan pepohonan rindang, hingga akhirnya motor Jaya berhenti di depan gerbang besi besar berwarna hitam. Di balik gerbang, tampak rumah megah berdiri angkuh. Lampu-lampu taman menyala, kaca jendela berkilau, seakan ingin menunjukkan, inilah dunia yang tidak bisa disentuh orang sepertimu. Jaya menelan ludah, lalu turun dari motor. Dengan tangan gemetar, ia menekan bel di samping gerbang. Tak lama, seorang satpam berperawakan tinggi besar keluar. Matanya menyapu tubuh Jaya dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. "Ada apa? Mau apa kamu di sini?" Tanya satpam itu dengan suara dingin. Jaya mencoba menjawab sopan. Saya mau antar paket, Pak. Ini alamatnya sesuai orderan." Satpam itu tertawa sinis. "Antar paket? Kamu yakin nggak nyasar? Rumah ini bukan tempat buat orang sembarangan." Beberapa pekerja taman yang sedang merapikan bunga ikut melirik, sebagian menutup mulut menahan tawa. Jaya menunduk, merasa wajahnya panas, namun ia tetap bertahan, menggenggam paket itu erat-erat. Hatinya bergetar. "Aku hanya menjalankan tugas. Semoga saja yang di dalam rumah bisa menerimaku dengan baik." Dan saat gerbang perlahan terbuka, langkah Jaya terasa berat.
Ia tak tahu bahwa sebentar lagi sebuah kejutan besar menantinya di balik pintu rumah mewah itu. Langkah Jaya terasa berat ketika satpam akhirnya mengizinkannya masuk. Motor tuanya ia dorong pelan, takut meninggalkan jejak oli di jalanan marmer yang licin dan mengilap. Rumah besar itu menjulang dengan pilar-pilar putih tinggi, kaca jendela berkilau, dan pintu kayu megah yang terlihat lebih kokoh daripada dinding kontrakannya. Para pekerja rumah memandang Jaya dengan sorot mata penuh tanya. Ada yang berbisik lirih, ada pula yang menyeringai geli melihat jaket lusuh dan celana jeans Jaya yang mulai pudar warnanya. Namun Jaya tak menggubris, ia hanya fokus menggenggam erat paket kecil yang harus ia antarkan. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu besar itu. Tok, tok, tok. Suasana mendadak hening. Jaya bisa mendengar detak jantungnya sendiri berdetak lebih cepat dari biasanya. Udara di sekitar terasa sesak, seolah seluruh dunia menunggu apa yang akan terjadi. Beberapa detik kemudian, suara langkah terdengar dari dalam. Pintu kayu perlahan terbuka, menampilkan sosok pria paruh baya berjas hitam rapi. Rambutnya tersisir licin, wajahnya teduh namun penuh wibawa. Begitu matanya jatuh pada Jaya, pria itu tertegun. Tatapannya langsung berubah, dari datar menjadi terkejut. Seolah ia melihat sesuatu yang sudah lama hilang. Paket, untuk Bapak, ucap Jaya terbata, menundukkan kepala dalam-dalam. Namun pria itu tidak segera mengambil paket. Ia justru menatap lekat wajah Jaya seakan mencari sesuatu. Matanya bergetar, bibirnya bergetar, hingga akhirnya ia bergumam lirih, hampir tak terdengar oleh siapapun. Tidak mungkin, wajah itu persis seperti dulu. Para pekerja rumah saling berpandangan, bingung. Sementara Jaya hanya berdiri kaku. Tak mengerti kenapa tuan rumah menatapnya seperti melihat hantu dari masa lalu. Dan di detik itu, pintu rumah megah bukan hanya terbuka untuk paket kecil, tetapi juga untuk sebuah rahasia besar yang selama ini terkunci rapat di dalam keluarga itu. Pria paruh baya itu masih berdiri di depan pintu dengan wajah pucat. Tangannya gemetar, menolak untuk sekadar menyentuh paket di tangan Jaya. Beberapa detik yang terasa panjang membuat suasana di depan rumah mewah itu semakin janggal. Tiba-tiba dari dalam terdengar suara lembut seorang wanita. "Sayang, siapa di depan pintu? Kenapa tidak masuk?" Seorang wanita elegan bergaun mahal melangkah keluar. Ia menatap Jaya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis, senyum yang lebih menyerupai ejekan. "Hanya tukang ojek? Untuk apa kamu biarkan dia berdiri di sini lama-lama?" katanya dengan nada dingin. Jaya menunduk makin dalam. Ia bisa merasakan darahnya mendidih, namun ia tahan. Pikirannya hanya satu, serahkan paket, lalu pergi. Namun pria berjas hitam itu masih terpaku. Matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar ketika menjawab sang istri. Wajahnya, wajah pemuda ini, persis seperti... Wanita itu terbelalak sejenak, lalu buru-buru memotong. "Cukup, jangan omong sembarangan di depan orang luar." Ketegangan semakin terasa ketika dua anak muda, putra dan putri keluarga itu, turut keluar. Mereka melihat Jaya dengan pandangan meremehkan. Si sulung bahkan berbisik sambil tertawa kecil, "Lucu sekali, tukang ojek bisa berdiri di pintu rumah kita. Apa dia tidak takut diusir satpam?" Jaya menelan ludah, merasakan panas di telinganya. Namun, sebelum ia sempat menyerahkan paket, pria berjas hitam itu tiba-tiba berkata tegas, "Masuklah, aku ingin bicara denganmu." Semua orang terdiam. Wanita bergaun mahal, tampak panik. Kedua anaknya bingung, sementara para pekerja rumah saling berbisik penuh tanda tanya. Dan di tengah tatapan yang penuh kebingungan itu, Jaya melangkah masuk ke dalam rumah megah tanpa tahu bahwa langkah kecil itu akan membuka luka lama yang sudah lama terkubur. Langkah Jaya terasa berat saat ia dipersilakan masuk. Lantai marmer yang licin berkilau membuat sandal lusuhnya terdengar canggung saat menapak.
Di sekelilingnya, ukiran mewah, lampu gantung kristal, dan aroma wangi bunga segar terasa asing. Terlalu jauh dari kontrakan sempit tempat ia biasa pulang. Jaya menggenggam paketnya erat-erat, matanya tak berani menatap lurus. Namun tanpa sengaja, pandangannya jatuh pada sebuah foto keluarga besar yang tergantung di dinding ruang tamu. Di dalam bingkai itu, terpampang wajah pria berjas hitam, istrinya, 2 anak mereka, dan 1 anak kecil laki-laki dengan senyum polos. Jaya terpaku, ada sesuatu yang aneh. Wajah anak kecil dalam foto itu, entah mengapa sangat mirip dengan dirinya saat kecil, hatinya berdegup kencang. Tidak mungkin, apa aku hanya berkhayal, gumamnya dalam hati. Sementara itu wanita bergaun mahal mencoba memotong ketegangan dengan nada dingin. Sayang, bukankah ini hanya tukang antar paket? Suruh dia tinggalkan barangnya lalu pergi. Untuk apa kita repot-repot? Namun pria berjas hitam itu mengabaikannya. Ia mendekat ke arah Jaya, menatap wajahnya lebih jelas. Mata mereka bertemu, dan seketika udara di ruangan itu menjadi lebih berat. "Nak, siapa namamu?" tanya pria itu lirih. Jaya kaget, bingung harus menjawab apa. Saya Jaya, Pak. Hanya tukang ojek," jawabnya gugup. Pria itu semakin terdiam. Ada air mata yang berusaha ia tahan. Sementara di sudut ruangan, 2 anaknya saling berbisik, merasa aneh kenapa ayah mereka begitu terpukul hanya karena melihat seorang pengantar paket miskin. Dan di balik semua itu, wanita bergaun mahal menggertakkan giginya. Sorot matanya penuh kecemasan. Seakan ia takut sesuatu yang sudah lama ia sembunyikan akan terbongkar hanya karena kehadiran Jaya. Jaya masih berdiri kaku di ruang tamu mewah itu, menggenggam paket kecil yang menjadi alasannya datang. Suasananya semakin aneh, karena pria berjas hitam terus menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Namun, suara dingin wanita bergaun mahal, bermenemecah hening. "Sudah cukup. Jangan buang waktu kita. Suruh saja dia taruh paketnya lalu pergi. Rumah ini bukan tempat untuk orang seperti dia." Jaya menunduk, mencoba menahan rasa perih yang menggores dadanya. Dengan sopan ia berkata, "Benar Bu, saya hanya ingin menyerahkan paket ini. Setelah itu saya akan pergi." Ia pun mengulurkan paket itu ke arah tuan rumah. Tetapi yang mengejutkan, pria berjas hitam itu tidak segera mengambilnya. Justru ia menahan tangan Jaya dengan tatapan penuh emosi. "Tunggu dulu, aku ingin tahu lebih banyak tentangmu," ucapnya pelan. Semua orang langsung bereaksi. Istri tuan rumah terbelalak. Kedua anaknya tertawa sinis. "Ayah, serius? Dia cuma tukang ojek. Kenapa? Harus ditanya macam-macam?" ujar si putra sulung dengan nada mengejek. Bahkan salah satu pekerja rumah berbisik lirih sambil menahan tawa, "Mungkin Tuan sedang kasihan. Wajah bocah ini memang mirip dengan foto lama." Jaya terdiam, wajahnya memerah karena malu sekaligus bingung. Ia tak mengerti kenapa pria kaya itu menahannya. Di satu sisi hatinya merasakan ada sesuatu yang tak biasa, seakan tatapan itu menyimpan jawaban yang selama ini ia cari. Namun ejekan yang terus dilemparkan membuat Jaya ingin segera keluar dari rumah itu. "Maaf, Pak. Saya tidak ingin merepotkan. Biarkan saya taruh paket ini di meja lalu saya pamit," katanya terbata. Tapi pria berjas itu menggeleng tegas. "Tidak, kamu harus tetap di sini. Aku merasa ada sesuatu yang perlu kita bicarakan." Ketegangan pun memuncak. Wanita bergaun mahal mulai gelisah, anak-anak mereka saling menatap bingung, sementara Jaya hanya bisa berdiri di antara rasa ingin pergi dan rasa penasaran yang membakar hatinya. Paket kecil di tangannya kini seolah tak berarti apa-apa dibandingkan rahasia besar yang perlahan mulai terkuak. Ruang tamu rumah megah itu semakin riuh. Wanita bergaun mahal kini berdiri dengan wajah tegang, nadanya meninggi. "Sayang, apa yang kamu lakukan? Jangan bikin malu keluarga kita hanya karena seorang tukang ojek lusuh ini. Orang seperti dia tidak pantas duduk di rumah sebesar ini." Kedua, anak mereka langsung mendukung ibunya. Si sulung menambahkan dengan nada tajam, "Ayah, jangan-jangan orang ini cuma pura-pura.
Siapa tahu dia mau menipu kita. Lihat saja pakaiannya, lusuh, kotor. Mana pantas bicara dengan kita. Tawa kecil terdengar di sudut ruangan dari pekerja rumah. Jaya menunduk dalam, wajahnya merah, jantungnya berdegup keras. Ia ingin segera pergi, tapi genggaman pria berjas hitam di lengannya menahannya. Berhenti, bicara semua. Aku tahu apa yang kulihat. Suara pria itu menggema, membuat semua orang terdiam sesaat. Matanya menatap Jaya dengan getar penuh emosi. Lalu tanpa sengaja, mata pria itu jatuh pada sebuah benda kecil yang tergantung di saku jaket. Lusuh Jaya, sebuah liontin patah yang tampak usang. Pria itu terbelalak, tubuhnya kaku. Liontin itu, dari mana kamu dapatkan? Tanyanya dengan suara bergetar. Jaya kaget, buru-buru menutup liontin itu dengan tangannya. Ini peninggalan lama, Pak. Hanya satu-satunya yang saya miliki dari masa kecil saya. Wanita bergaun mahal langsung panik. Ia melangkah cepat, mencoba mengalihkan perhatian. Ah, itu cuma kalung murahan. Jangan buang waktu memikirkan benda seperti itu. Namun pria berjas hitam menggeleng keras, matanya berkaca-kaca. Tidak, aku mengenali liontin itu. Itu liontin yang dulu kuberikan sebelum anakku hilang. Suasana pun meledak. Semua orang menatap Jaya dengan terkejut. Wanita bergaun, mahal pucat, kedua anaknya membeku. Sementara pekerja rumah hanya bisa saling berbisik kebingungan. Jaya terdiam, tak tahu harus berkata apa. Tetapi di hatinya, satu pertanyaan besar muncul. Apa mungkin aku bagian dari keluarga ini? Ruangan itu mendadak sunyi setelah tuan rumah menyebut kata anakku hilang. Jaya masih berdiri kaku, liontin patah itu tergenggam erat di tangannya. Matanya bingung, dadanya berdegup cepat, seakan seluruh dunia berputar terlalu cepat untuknya. Pria berjas hitam maju selangkah, matanya basah, suaranya bergetar. Nak, dari mana tepatnya kamu dapat liontin itu? Siapa orang tuamu? Jaya menelan. Ludah, suaranya lirih. Saya tidak tahu, Pak. Sejak kecil saya dibesarkan oleh ibu seorang diri. Ayah saya tidak pernah saya kenal. Wanita bergaun mahal tiba-tiba menepuk meja keras. Cukup, jangan teruskan omong kosong ini. Dia hanya tukang ojek, bukan siapa-siapa. Kita tidak boleh ditipu oleh cerita murahan seperti ini. Ia lalu menoleh ke satpam dengan suara tajam. Usir dia sekarang juga. Jangan biarkan orang asing ini menodai rumah kita. Satpam ragu sejenak. Namun langkahnya sudah mulai mendekat ke arah Jaya. Beberapa pekerja rumah menunduk, tidak berani campur tangan. Namun sebelum satpam sempat menyentuh Jaya, pria berjas hitam mengangkat tangannya. Berhenti, tidak ada yang menyentuhnya. Nada suaranya begitu tegas hingga semua orang terdiam. Ia lalu menatap istrinya dengan sorot tajam yang belum pernah terlihat sebelumnya. Aku tahu apa yang kulihat. Liontin itu tidak mungkin salah. Aku memberikannya sendiri bertahun-tahun lalu, sebelum tragedi itu terjadi. Wanita bergaun mahal, tampak pucat, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia mencoba tersenyum meski bibirnya bergetar. Kamu hanya terbawa emosi. Jangan sampai terbujuk ilusi masa lalu. Tetapi tatapan pria berjas itu semakin kokoh. Tidak, aku yakin ada sesuatu di sini, dan aku akan mencari kebenarannya. Jaya hanya berdiri, bingung, merasa dirinya ditarik masuk ke dalam badai yang tidak ia mengerti. Namun di sudut hatinya muncul secercah harapan. Mungkin misteri siapa dirinya akhirnya akan terjawab. Setelah perdebatan sengit itu, ruang tamu kembali senyap. Pria berjas hitam menatap Jaya dalam-dalam, seolah ingin membaca setiap garis wajahnya. Nak, ceritakan padaku, bagaimana kehidupanmu sejak kecil? Ucapnya dengan suara penuh rasa ingin tahu. Jaya menunduk menarik napas dalam-dalam. Saya dibesarkan oleh ibu, Pak. Kami hidup sederhana, seringkali sulit. Saya tidak pernah tahu siapa ayah saya. Yang saya tahu, ibu selalu menyimpan liontin patah ini dan berkata, suatu hari mungkin saya akan tahu artinya.
Mata pria itu bergetar, tangan gemetar menyentuh keningnya sendiri. Liontin itu hanya ada satu pasang, dan yang satunya hilang bersama anakku. Jaya tersentak. Kata-kata itu bagai petir yang menyambar dadanya. Apakah benar dirinya adalah anak yang hilang itu? Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, wanita bergaun mahal segera menyela. Hentikan! Jangan biarkan anak ini mengacaukan pikiranmu. Dia bisa saja berbohong. Mungkin liontin itu ia temukan di jalan. Tidak ada bukti kuat. Nada bicaranya keras, tapi sorot matanya jelas menunjukkan ketakutan. Ia bahkan sempat melirik tajam ke arah satpam, memberi kode samar yang hanya bisa dimengerti orang dekatnya. Pria berjas hitam menghela napas panjang. Kalau begitu kita buktikan. Kita bisa lakukan tes. Aku ingin tahu kebenarannya. Jaya menatapnya dengan mata membesar. Tes? Apakah mungkin ini saatnya ia menemukan siapa dirinya sebenarnya? Sementara itu, wanita bergaun mahal mengepalkan tangan di balik gaunnya. Wajahnya tetap tersenyum tipis, tapi hatinya dipenuhi kegelisahan. Aku tidak akan membiarkan rahasia ini terbongkar. Bagaimanapun caranya, bisiknya dalam hati. Dan sejak malam itu, diam-diam sebuah rencana kotor mulai disusun. Rencana yang bisa mengubah nasib Jaya selamanya. Keesokan harinya, suasana rumah besar itu masih dipenuhi ketegangan. Pria berjas hitam duduk di ruang kerjanya, memandangi liontin patah di tangan Jaya, yang kini tersimpan rapi di meja. Tatapannya penuh tekad. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus tahu kebenaran. Kita akan lakukan tes. Gumamnya pada diri sendiri. Jaya hanya bisa duduk gelisah di kursi seberang meja. Tangannya bergetar antara takut dan berharap. Jika benar, dirinya adalah anak yang hilang, maka seluruh hidupnya akan berubah. Tapi jika tidak, ia hanya akan menjadi bahan ejekan yang lebih parah dari sebelumnya. Sementara itu, dari balik pintu yang sedikit terbuka, wanita bergaun mahal mengintip dengan wajah penuh kegelisahan. Ia lalu berjalan cepat ke kamar pribadinya, menutup pintu, rapat-rapat dan menghubungi seseorang lewat telepon. Kita harus hentikan anak itu. Sebelum tes dilakukan, buatlah sesuatu. Aku tidak peduli caranya, bisiknya dengan nada dingin. Di luar rumah besar, sebuah mobil hitam berhenti tak jauh dari gerbang. Seorang pria berwajah keras keluar, menyalakan rokok, lalu tersenyum sinis. Jadi, ini anak yang bikin majikan panik. Hah, gampang. Aku akan pastikan dia tidak sempat membuka mulut. Hari itu, Jaya tidak menyadari bahwa hidupnya berada di ujung bahaya. Di satu sisi, kebenaran tentang siapa dirinya hampir terungkap lewat tes yang akan dilakukan. Namun di sisi lain, sebuah rencana busuk telah disusun rapi untuk menjatuhkannya, bahkan sebelum kebenaran itu sempat muncul ke permukaan. Dan di antara dua dunia yang bertabrakan itu, Jaya hanya bisa menunggu dengan hati yang terus berdegup, tanpa tahu bahwa langkah berikutnya akan menjerumuskannya ke dalam pusaran konflik yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Sore itu, setelah seharian berada di rumah besar itu, Jaya akhirnya diizinkan pulang sebentar. Pria berjas hitam berpesan padanya, "Besok kita pergi bersama untuk lakukan tes. Jangan khawatir, aku akan menjemputmu." Jaya hanya mengangguk pelan. Di dalam hatinya perasaan cemas dan harap bercampur jadi satu. Ia ingin tahu siapa dirinya sebenarnya, tapi juga takut pada jawaban yang akan muncul. Begitu keluar dari gerbang rumah megah itu, Jaya merasakan udara sore yang dingin menampar wajahnya. Ia menyalakan motor tuanya, bersiap pulang ke kontrakan kecilnya. Namun di kejauhan sebuah mobil hitam perlahan mengikuti. Di dalamnya duduk pria berwajah keras yang tadi dipesan lewat telepon. Dengan rokok terselip di bibirnya, ia tersenyum miring. Waktunya menghabisi bocah ini sebelum besok tiba. Jalanan mulai sepi. Hujan gerimis turun, membuat aspal licin dan pandangan kabur. Tiba-tiba, dari arah belakang, mobil hitam itu melaju kencang, menyalip lalu menghadang motor Jaya. Jaya kaget, rem mendadak,
Motornya hampir tergelincir. Dua pria bertubuh besar keluar dari mobil, mendekat dengan wajah garang. "Hei, bocah! Ada yang mau bicara sama kamu," kata salah satu dari mereka. Jaya mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Ia tahu ini bukan pertemuan biasa. Liontin patah di sakunya, terasa semakin berat, seakan menjadi alasan kenapa nyawanya kini terancam. Salah satu pria mencoba meraih kerah bajunya. Namun Jaya spontan menepis dan berlari sekuat tenaga, meninggalkan motornya di jalan. Hujan semakin deras, langkah kakinya berpacu dengan detak jantung yang hampir meledak. "Kejar dia!" teriak pria berwajah keras itu. Dan malam itu, di jalan sepi yang basah kuyup, sebuah perburuan dimulai, perburuan yang bisa menentukan apakah Jaya akan hidup cukup lama untuk mengetahui kebenaran tentang siapa dirinya. Hujan deras mengguyur jalanan malam itu. Jaya berlari sekuat tenaga. Kakinya menendang genangan air, nafasnya terengah. Suara langkah kaki dan teriakan para pria yang mengejarnya terdengar semakin dekat. "Jangan biarkan dia lolos!" teriak pria berwajah keras sambil menyalakan rokoknya meski hujan deras. Jaya menoleh sebentar, melihat bayangan besar semakin mendekat. Tubuhnya lelah, matanya perih terkena air hujan, dan rasa takut menjeratnya. Satu langkah saja salah, ia bisa jatuh ke tangan mereka. Tiba-tiba, dari gang kecil di sisi jalan, seorang wanita paruh baya dengan jas hujan sederhana muncul. Ia mengenali sosok Jaya meski samar dalam gelap. "Jaya, cepat ke sini!" panggilnya panik. Itu adalah Bu Rini, tetangga kontrakan yang sering menolong Jaya sejak kecil. Tanpa berpikir panjang, Jaya berbelok masuk ke gang itu. Bu Rini segera menariknya masuk ke sebuah warung kecil yang setengah tertutup terpal. Beberapa detik kemudian, para pria itu berlari melewati gang tanpa menyadari kemana Jaya bersembunyi. Suara langkah mereka perlahan menjauh, tinggal suara hujan deras yang memukul atap. Seng warung. Jaya terduduk lemas, napasnya memburu, matanya hampir tak percaya. "Bu, mereka hampir menangkap saya," ucapnya dengan suara bergetar. Bu Rini menatapnya iba, wajahnya tegang. "Nak, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ada orang yang mengejarmu?" Jaya menggenggam liontin patah di sakunya. Air matanya bercampur. "Hujan. Saya juga tidak tahu, Bu. Tapi semua ini mungkin ada hubungannya dengan siapa saya sebenarnya." Bu Rini terdiam. Ia menatap Jaya lama, lalu menghela napas berat. "Kalau begitu, sepertinya sudah waktunya kamu tahu sesuatu. Sesuatu yang ibumu dulu titipkan padaku." Mata Jaya membesar, dadanya kembali berdegup. Apakah malam itu akhirnya ia akan mendengar rahasia yang selama ini tersembunyi? Di dalam warung kecil yang remang, suara hujan deras di luar menjadi latar yang menegangkan. Bu Rini duduk di samping Jaya, wajahnya terlihat bimbang, seolah menimbang sesuatu yang berat. "Nak Jaya, selama ini aku ingin diam. Ibumu melarangku bicara. Tapi melihatmu dikejar-kejar seperti ini, aku tak bisa lagi menyimpannya," ucap Bu Rini dengan suara lirih. Jaya menatapnya dengan mata basah. "Apa maksud ibu? Tolong katakan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga saya?" Bu Rini menarik napas panjang, tangannya gemetar. "Ibumu dulu datang ke kontrakan ini bertahun-tahun lalu dengan kamu yang masih balita. Dia tampak ketakutan, seolah sedang melarikan diri dari seseorang. Saat itu dia hanya membawa tas kecil dan liontin patah itu." Jaya tercekat. Liontin di sakunya semakin terasa berat, seolah memang menyimpan beban masa lalu. "Sebelum ibumu meninggal, dia menitip pesan padaku. Dia bilang, suatu hari kamu akan mencari jawaban tentang siapa dirimu, dan saat itu terjadi, kebenaran yang kamu temukan akan mengubah segalanya." Air mata Jaya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Jadi, benar Bu, ibu saya menyembunyikan sesuatu tentang ayah saya?" Bu Rini menunduk, mengangguk pelan. "Ibumu pernah menyebut satu nama dengan suara penuh rasa sakit. Nama itu adalah Tuan Arman." Jaya terdiam, tubuhnya kaku.
Itu adalah nama pria berjas hitam, pemilik rumah besar yang kemarin menatapnya penuh emosi. Seketika semua potongan ingatan terasa menyatu. Tatapan pria itu liontin patah dan rahasia ibunya. Namun sebelum Jaya sempat mencerna lebih jauh, suara langkah kaki berat terdengar dari luar warung. Bayangan para pria yang mengejarnya tadi kembali muncul di bawah cahaya lampu jalan. Bu Rini memegang bahu Jaya erat. "Nak, cepat! Kamu harus pergi sekarang. Kalau mereka menemukanmu di sini, habis kita berdua." Jaya menggertakkan gigi, berlari, keluar dari pintu belakang warung dengan hati penuh ketakutan, dan juga tekad baru untuk mencari kebenaran. Jaya berlari menembus hujan dari pintu belakang warung, napasnya memburu, tubuhnya lelah. Ia tahu para pria itu tidak akan berhenti sampai berhasil menangkapnya. Di sebuah gang sempit, Jaya bersandar di dinding bata yang basah. Liontin patah ia genggam erat di tangan, seakan benda kecil itu kini menjadi kunci segala jawaban. "Tuan Arman, jadi benar dia ayahku?" gumamnya dengan suara bergetar. Namun di balik rasa harap itu, muncul juga ketakutan. Jika memang benar, kenapa ada orang yang ingin ia lenyap? Sementara itu, di rumah besar, Tuan Arman duduk termenung di ruang kerjanya. Foto lama di atas meja memperlihatkan dirinya bersama, seorang wanita muda dan seorang bayi. Air matanya menetes tanpa suara. "Kalau benar kamu anakku, selama ini aku telah kehilanganmu karena siapa?" Di kamar lain, sang istri berjalan mondar-mandir dengan wajah panik. Telepon di tangannya bergetar, lalu ia menjawab dengan suara dingin. "Kenapa anak itu belum hilang? Kalian harus segera menyelesaikannya. Jangan biarkan tes itu terjadi." Suara dari seberang telepon menjawab santai. "Tenang saja, bocah itu tidak akan bertahan lama. Kami sudah tahu di mana ia bersembunyi." Senyum tipis tersungging di bibir wanita itu. Namun di balik senyum itu ada ketakutan besar. Rahasia yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap bila Jaya terbukti anak kandung Arman. Kembali ke jalanan, Jaya bersembunyi di bawah jembatan kecil. Hujan menetes deras, tubuhnya gemetar. Namun dalam benaknya, ia mulai mengingat potongan kata-kata ibunya, Bu Rini, dan tatapan penuh harap Tuan Arman. Ada sesuatu yang besar di balik semua ini. Mereka tidak hanya ingin menyingkirkanku, mereka ingin menghapus jejak masa lalu. Malam itu, dengan tubuh lemah dan hati berkecamuk, Jaya sadar bahwa dirinya bukan sekadar tukang ojek miskin. Ia adalah kunci dari sebuah konspirasi keluarga besar yang penuh rahasia, dendam, dan air mata. Malam semakin larut. Jaya masih bersembunyi di bawah jembatan kecil, tubuhnya gemetar karena dingin dan basah kuyup. Namun dari kejauhan, suara langkah kaki dan sorot lampu senter mulai mendekat. "Dia pasti di sekitar sini, cari sampai ketemu." Teriak pria berwajah keras, rokok masih terselip di bibirnya meski hujan mengguyur. Jaya menahan napas, tubuhnya menempel pada dinding batu. Namun senter tiba-tiba menyinari wajahnya. "Ketemu, dia di sini!" Beberapa pria langsung berlari mendekat. Jaya panik, bangkit, dan mencoba lari. Tapi kakinya terpeleset, tubuhnya jatuh ke tanah basah. Tangannya masih menggenggam liontin, tapi kekuatannya sudah habis. Salah satu pria mengangkat batang besi, siap menghantam. Namun tiba-tiba, suara klakson keras terdengar dari jalan. Sebuah mobil hitam mewah berhenti mendadak, pintunya terbuka, dan seorang pria keluar dengan langkah penuh wibawa. Itu adalah Tuan Arman. "Berhenti!" Suaranya menggelegar, membuat semua orang tertegun. Pria berwajah keras itu tertawa kecut. "Tuan Arman, kenapa repot-repot turun tangan untuk bocah jalanan ini?" Arman melangkah maju, wajahnya penuh amarah, bercampur emosi. "Karena dia bukan sekadar bocah jalanan. Dia adalah anakku, Hening." Semua pria itu terdiam, terkejut mendengar pengakuan langsung dari mulut Arman. Jaya terbelalak, matanya membesar, hatinya berdegup kencang.
Anak, gumamnya tak percaya. Arman menatap Jaya, mata yang berkaca-kaca meski hujan deras menetes di wajahnya. Ya nak, aku sudah kehilanganmu terlalu lama. Tapi malam ini, aku tidak akan membiarkanmu hilang lagi. Para pria itu saling pandang, bingung harus berbuat apa. Namun tatapan tajam Arman membuat mereka mundur perlahan. Dan untuk pertama kalinya, Jaya merasakan pelukan hangat yang selama ini hanya ia bayangkan. Pelukan seorang ayah yang selama ini ia cari. Malam itu, setelah berhasil membawa Jaya pulang dengan mobilnya, Tuan Arman langsung membawanya masuk ke ruang utama rumah besar itu. Karyawan dan satpam rumah terdiam, tak percaya melihat seorang bocah jalanan basah kuyup berjalan di samping tuan besar mereka. Di ruang tamu, Nyembor Ratna istri Arman sedang duduk anggun dengan segelas teh. Begitu melihat Jaya masuk bersama suaminya, wajahnya berubah pucat. Arman, apa artinya ini? Tanyanya dengan nada tajam, berusaha tetap tenang meski jelas terguncang. Arman meletakkan tangannya di pundak Jaya. Ratna, dengarkan aku baik-baik. Bocah ini bukan orang asing. Dia adalah anakku. Anak yang dulu hilang, dan sekarang sudah kembali. Suasana hening seketika. Beberapa pelayan rumah saling berbisik dengan wajah kaget. Ratna terdiam beberapa detik, lalu tiba-tiba tertawa kaku. Anakmu? Jangan konyol, Arman. Dari mana kau tahu? Bocah kumal ini bisa saja penipu yang hanya mengincar hartamu. Jaya menunduk, hatinya terasa diremukkan oleh kata-kata kasar itu. Namun Arman tak bergeming. Ia menunjuk liontin patah di tangan Jaya. Benda itu tidak bisa dipalsukan. Dan besok, tes akan membuktikan semuanya. Aku tidak peduli lagi dengan keraguanmu. Wajah Ratna memucat, tangannya yang memegang cangkir bergetar hingga hampir terjatuh. Kau gila, Arman. Jika benar bocah itu anakmu, berarti seluruh warisan, seluruh posisi keluarga akan hancur berantakan. Arman menatapnya tajam. Yang hancur bukan keluarga, Ratna. Yang hancur adalah kebohongan yang selama ini kau simpan dariku. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Ratna terdiam, matanya berkilat marah. Namun ia tidak bisa membantah di depan semua orang. Jaya hanya berdiri terpaku. Di satu sisi, hatinya dipenuhi harapan karena diakui sang ayah. Tapi di sisi lain ia merasakan kebencian tajam dari wanita yang kini ia tahu bukan ibunya, melainkan orang yang ingin menyingkirkannya sejak awal. Dan malam itu, di balik senyumnya yang dipaksakan, Nyemberson Ratna sudah menyusun rencana baru. Kalau begitu, aku harus memastikan tes itu tidak pernah terjadi, bisiknya dalam hati. Pagi itu rumah besar terasa tegang. Tuan Arman sudah bersiap untuk membawa Jaya ke rumah sakit guna melakukan tes DNA. Ia mengenakan jas rapi, sementara Jaya, meski masih terlihat canggung, mencoba memberanikan diri dengan baju sederhana yang dipinjamkan pelayan rumah. Di balik senyum tipisnya, Nyen Ratna sibuk memainkan ponselnya. Ia telah menghubungi pria berwajah keras malam sebelumnya. Kalian tahu apa yang harus dilakukan. Pastikan anak itu tidak pernah sampai ke rumah sakit. Di luar rumah, 2 mobil hitam asing sudah terparkir, pura-pura seperti kendaraan biasa. Orang-orang bayaran itu siap menghadang kapan saja. Jaya menatap cermin, wajahnya masih terlihat lusuh namun matanya berbinar. Kalau tes ini berhasil, aku akan tahu kebenarannya, bisiknya pada diri sendiri. Namun saat mobil Tuan Arman melaju meninggalkan gerbang, bayangan bahaya mulai mendekat. 2 mobil hitam mengikuti dari belakang, jarak mereka semakin dekat. Di dalam mobil, Tuan Arman sibuk menenangkan Jaya. Tenang saja, nak. Apapun hasilnya, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Ucapan itu membuat hati Jaya bergetar hangat, meski ketakutan masih menghantuinya. Tiba-tiba, mobil hitam di belakang menyalip ke depan, menghadang jalan. Sementara dari arah lain, 1 mobil lagi datang menutup jalur. Sopir Arman panik, menginjak rem mendadak. Beberapa pria bertubuh besar turun, mengetuk keras kaca mobil.
Turunkan bocah itu, atau kalian tidak akan bisa lewat. Jaya membeku, tubuhnya gemetar. Tuan Arman memeluk pundaknya erat, matanya menatap marah ke arah para pria itu. Siapapun yang menyuruh kalian, katakan padanya aku tidak akan mundur. Namun para pria itu hanya tertawa sinis. Salah satu dari mereka mengeluarkan besi panjang, siap memecahkan kaca. Detik itu juga, Jaya sadar, nasibnya ada di ujung tanduk. Jika gagal melewati hadangan ini, kebenaran tentang dirinya mungkin akan terkubur selamanya. Ketukan keras di kaca mobil semakin brutal. Sopir Tuan Arman panik, sementara Jaya menggenggam liontin patah erat-erat. Keringat dingin bercampur hujan di tubuhnya. Salah satu pria berteriak, "Serahkan bocah itu, atau mobil kalian akan kami hancurkan." Tuan Arman maju ke depan, membuka pintu mobil dengan berani. Ia keluar di bawah hujan deras, jasnya basah kuyup, namun sorot matanya tajam penuh amarah. "Kalau kalian berani menyentuh anak itu, kalian harus melewati aku dulu," katanya lantang. Pria bertubuh besar dengan batang besi mendekat, tertawa sinis. "Kau kira siapa yang memerintahkan kami? Kau tidak akan bisa melawan arus, Tuan Arman." Namun Arman tidak gentar. Dengan kekuatan yang masih tersisa, ia mendorong pria itu hingga terhuyung. Pertarungan singkat pecah di tengah jalan raya yang basah. Suara hantaman bercampur derasnya hujan membuat suasana semakin mencekam. Jaya di dalam mobil gemetar, ingin menolong tapi tak berdaya. Ia hanya bisa menatap dari kaca, hatinya berteriak, "Ayah, jangan sampai terluka." Saat salah satu pria hendak menyerang Arman dari belakang, tiba-tiba suara siren meraung keras. Beberapa motor polisi muncul, lampu merah biru berkelip di tengah hujan. Para pria bayaran itu panik. Salah satunya berteriak, "Bubar! Cepat!" Mereka bergegas masuk ke mobil dan kabur meninggalkan lokasi. Polisi segera menghampiri. Seorang perwira muda turun dari motor, memandang Arman dan Jaya dengan heran. "Kami mendapat laporan ada keributan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Arman menarik napas berat, menoleh ke arah Jaya. "Tidak ada waktu untuk menjelaskan panjang. Kami harus segera sampai ke rumah sakit. Ini soal hidup dan mati anak ini." Perwira muda itu menatap Jaya, lalu melihat liontin patah di genggamannya. Mata sang polisi berkilat, seolah mengenali sesuatu, namun ia hanya mengangguk. "Baiklah, Pak. Kami akan kawal sampai tujuan." Dan dengan pengawalan polisi, mobil Arman kembali melaju. Hati Jaya berdegup kencang, antara lega karena selamat dan cemas karena tahu ada orang kuat di balik semua teror ini. Rumah sakit itu sunyi pagi hari. Jaya duduk gelisah di kursi tunggu, matanya terus menatap liontin patah di tangannya. Di sampingnya, Tuan Arman menggenggam pundaknya erat. "Tenang, Nak. Apapun hasilnya, aku tetap akan melindungimu," ucap Arman, suaranya bergetar namun tegas. Pintu ruang laboratorium terbuka. Seorang dokter paruh baya keluar sambil membawa map coklat tebal. Semua mata tertuju padanya. Dokter membuka map itu perlahan, menatap Tuan Arman dan Jaya bergantian. Hasil tes DNA sudah keluar, dan tidak ada keraguan lagi. Jaya menelan ludah, tubuhnya kaku. Arman menegakkan badan menunggu kata-kata berikutnya. "Bocah ini benar adalah anak kandung Anda, Tuan Arman." Suasana seketika hening. Jaya menutup mulutnya, air mata tumpah tanpa bisa ditahan. Arman langsung berlutut memeluk Jaya erat seakan tak mau lagi melepasnya. Akhirnya aku menemukanmu kembali, anakku," bisiknya penuh haru. Namun di luar ruang laboratorium, Nyene Ratna yang sejak tadi diam-diam mengikuti, mendengar semuanya. Wajahnya pucat pasi, tangan gemetar, mata penuh kebencian bercampur takut. "Tidak, ini tidak boleh terjadi. Kalau benar dia anak Arman, semua yang kubangun akan hancur," gumamnya, hampir tak mampu berdiri. Sementara itu, Jaya merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Kepastian. Ia bukan lagi sekadar tukang ojek miskin yang ditertawakan. Ia adalah darah daging seorang pria terpandang. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu kebahagiaan ini baru awal. Karena dari balik bayangan, masih ada orang-orang yang bertekad melenyapkannya.
Malam itu, suasana di rumah besar tegang. Tuan Arman memutuskan untuk mengumpulkan semua orang di ruang utama. Jaya, Nyeko Ratna, beberapa keluarga dekat, dan karyawan penting rumah itu. Di atas meja, map hasil tes DNA diletakkan terbuka. Semua orang sudah tahu kebenarannya. Jaya adalah anak kandung Arman. Arman berdiri tegak. Hari ini aku ingin semua orang mendengar. Bocah ini bukan penipu, bukan orang asing. Dia adalah anakku, darah dagingku. Para pelayan berbisik, sebagian bahkan meneteskan air mata haru. Namun Nyena Ratna menggertakkan giginya, wajahnya merah padam. Arman, kau gila. Bocah itu akan menghancurkan keluarga kita. Semua harta, semua warisan akan jatuh ke tangannya. Apa kau rela semua yang kita bangun lenyap begitu saja? Arman menatapnya tajam. Yang hancur bukan keluargaku, Ratna. Yang hancur adalah kebohonganmu. Ratna mundur selangkah, lalu tiba-tiba berteriak. Kalian tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akulah yang selama ini menyelamatkan keluarga ini dari kehancuran. Kalau saja bocah itu tidak ada, semua akan baik-baik saja. Ruangan terdiam. Jaya menatap Ratna dengan mata membelalak. Dadanya sesak. Jadi benar, selama ini ibu yang ingin menyingkirkanku? Suaranya pecah. Ratna hampir kehilangan kendali. Suaranya bergetar keras. Ya, karena kau ancaman. Kau bukan bagian dari rencana hidupku. Tanpa kau, aku bisa menguasai segalanya. Tiba-tiba, pintu ruang utama terbuka. Polisi yang kemarin membantu Arman masuk dengan wajah tegas. Nyos Ratna, kami mendapat cukup bukti atas rencana Anda yang mencoba mencelakai anak ini. Anda harus ikut bersama kami. Ratna membeku, wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Ia menoleh ke Arman, berteriak histeris. Arman, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Semua ini juga demi kau. Namun Arman hanya menunduk, air matanya jatuh. Bukan demi aku, Ratna. Semua ini demi egomu sendiri. Ratna akhirnya dibawa pergi, suaranya memekik, memecah keheningan rumah besar itu. Jaya menatap ayahnya, masih terisak. Arman meraih pundaknya, menunduk sejajar dengan mata anaknya. Nak, mulai hari ini, kau tidak sendirian lagi. Aku bersumpah akan melindungimu, apapun yang terjadi. Pelukan mereka pecah di tengah tangisan haru karyawan rumah besar yang menyaksikan. Untuk pertama kalinya, Jaya merasakan arti keluarga yang sesungguhnya. Dari balik jendela, hujan malam berhenti. Langit perlahan cerah, seolah menandai berakhirnya badai yang selama ini menyelimuti hidup mereka. Dan di hati Jaya, yang dulu hanya seorang tukang ojek miskin ditertawakan orang, kini tumbuh keyakinan baru. Bahwa meski lahir dari jalanan, ia tetap punya tempat yang layak di dunia ini. Demikianlah akhir dari kisah dramatis penuh air mata ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Jaya dari awal hingga akhir. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah lain yang penuh emosi, kejutan, dan pelajaran hidup.